Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tema judulnya pikiran bawah sadar dan servo solusi ya. Pikiran bawah sadar dan servo solusi. Jadi servo itu semacam mekanisme otomatis. Sebagai penggambaran, itu mirip seperti sebuah sistem pada rudal. Ya, rudal itu kalau sudah di set target, dia akan ngejar terus sampai kena targetnya. Kecuali ada teknologi lain untuk mengalihkan sistem dia, sehingga mengira bahwa sesuatu yang baru itu adalah targetnya. Padahal sebetulnya itu hanya kamuflase target gitu. Nah, balik lagi. Jadi kita ini punya satu mekanisme yang lebih canggih dari rudal, dan itu dimiliki oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, terkait dengan judul, kalau misalkan seseorang itu punya persoalan, sebetulnya bawah sadarnya itu terus mencari solusinya. Anda mau nonton TV, Anda tinggal tidur, Anda pura-pura nggak mikirin, bawah sadar Anda tetap kerja. Sebagaimana Anda tidak menyadari bahwa detak jantung Anda terus berdetak, ya, paru-paru Anda terus mengembang dan mengempis. Nah, bawah sadar itu juga seperti itu, tidak perlu perintah dari Anda, dia terus melakukan tugasnya, ya, termasuk dalam hal mencari solusi. Nah, ini bisa kita manfaatkan secara sadar ya, mekanisme ini dengan banyak cara. Nah, cara yang pertama itu bisa dengan kalau Anda konsultasi ke orang-orang yang memang sudah ahlinya, yaitu pakai kartu tarot ya. Kartu tarot saya pernah lihat tapi saya nggak pernah belajar ya. Tapi intinya dari beberapa teman yang ahli di situ atau teman yang pernah melakukan konsultasi dengan tarot, itu kita disuruh ngambil kartu ya. Nah, pada saat ngambil kartu itu, kartu yang kita ambil itu simbol-simbolnya dilalah pas dengan persoalan yang kita hadapi dan solusinya bagaimana. Jadi seolah-olah kayak si pembaca kartu tarot ini sakti ya. Padahal yang sakti itu yang ngambil kartunya ya. Nah, kemudian contoh yang lain nanti saya jelaskan. Contoh yang lain, saya pernah juga dapat satu metode. Misalkan nih, kalau Anda yang beragama Islam ya, kalau Anda beragama lain ya silahkan gunakan cara lain. Mirip seperti tarot kalau menurut saya, hanya medianya adalah kitab suci. Misalkan pakai Al-Quran. Jadi misalkan sholat dulu, kemudian secara acak kita membuka halaman tertentu, dibaca di halaman itu. Kita tiba-tiba tersadar, oh iya, ada jawabannya di halaman itu, ya kan? Nah, dan yang menarik ada juga salah satu teman Facebook yang dia pembeli buku kitab ilmu vibrasi, buku saya ini. Itu dia melakukan hal yang sama. Jadi dia seperti yang dilakukan pada Al-Quran. Lalu dia buka acak, ternyata dia buka, loh kok pas ya, ini gua banget. Nah, sebetulnya kenapa kok bisa seperti itu? Nah, yang mengarahkan kita untuk membuka di halaman itu sebetulnya pikiran bawah sadar kita. Cuman kita mengira itu kebetulan. Sama seperti waktu kita ngambil kartu tarot, yang memerintahkan kita ngambil kartu itu adalah pikiran bawah sadar kita. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti seperti ini ya, artinya cara-cara tadi bisa dipakai. Nah, persoalannya adalah apakah kalau misalkan saya asal buka gini terus pasti menemukan seperti seharusnya saya cerita tadi, atau kitab suci atau tarot? Tidak selalu kalau dari pemahaman saya, karena ini tergantung satu keadaan batin sebelum Anda melakukan itu. Jadi Anda perlu terkoneksi dengan pikiran bawah sadar Anda. Jadi ketika Anda mau buka Quran itu, boleh Anda berdoa dulu, Anda terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Nah, ketika keadaan batinnya tepat membuka, itu baru bawah sadar ini bisa connect gitu loh dengan sarana ini. Nah, kalau misalnya kita itu masih logis atau bahkan ragu, bertanya-tanya, ya ini tidak akan bekerja terus terang. Karena yang sakti sebetulnya sekali lagi bukan di luar diri kita ini, tapi yang sakti sebenarnya diri kita sendiri. Di luar semua itu hanya mengikuti atau hanya proyeksi dari yang terjadi pada diri kita sendiri. Nah, teman-teman semua bisa melatih ini ya, karena ini adalah sesuatu yang harus dilatih, dijelaskan juga rada susah ya. Tapi satu poin yang perlu Anda pahami ketika melakukan ini. Pada waktu Anda membuka buku ini misalnya, di awal ya, Anda ingin menemukan solusi. Tapi pada saat sebelum Anda membuka,
lepaskan harapan itu, lepaskan harapan Anda menemukan jawabannya, lepaskan harapan Anda akan menemukan halaman yang sesuai. Pokoknya Anda lepaskan semua. Kenapa? Ketika Anda masih melekat dengan harapan-harapan itu, Anda buka begini nggak akan ketemu. Jadi kuncinya di situ sebetulnya. Nah, kalau Anda sudah bisa mengakses itu, apapun nanti bisa menjadi sebuah solusi. Kalau Anda sudah masuk keadaan itu, pakai kartu tarot Anda akan nemu solusi, pakai Quran bisa, pakai buku saya bisa, pakai apapun bisa. Bahkan kendaraan yang lewat pun tiba-tiba aha, ting gitu ya. Seperti Archimedes, betul nggak Archimedes apa bukan tuh? Yang dia itu dapat solusinya ketika dia lagi nyemplung di sebuah bak mandi. Terus akhirnya dia saking senangnya, Eureka, Eureka, lari-lari keluar tanpa berbusana, saking senangnya. Nah, sebetulnya kuncinya kita bisa terhubung pada kesadaran yang lebih tinggi ya, melalui pikiran bawah sadar kita adalah yaitu tadi kita betul-betul connect ke situ ya, keadaan batin yang susah sekali dijelaskan. Yang jelas kalau Anda sudah pernah mengalami ini atau langsung praktek saja, Anda akan lebih paham dibandingkan Anda mendapatkan penjelasan dari video seperti ini. Udah paham ya, pikiran bawah sadar dan servo solusi. Nah, hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.